Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini saya ingin bercerita tentang cuan pertama dari peer-to-peer lending. Saya sendiri baru mengenal istilah peer-to-peer lending ini pada tahun 2019 yang lalu. Dulu saya dikenalkan oleh seorang teman dan baru menjadi investor aktif per bulan Agustus 2020 yang kemarin. Jadi bisa dikatakan saya baru aktif menjadi investor di peer-to-peer lending selama 1 bulan ya. Dan ini adalah bukti cuan pertama saya dari Amarta. Nah, kalian bisa melihat bahwa saya mendapatkan uang sebesar 89.200 dari Amarta pada tanggal 27 Agustus 2020 yang lalu. Jadi, bisa dikatakan saya sudah cuan dari peer-to-peer lending. Oleh karena itu, saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya menjadi investor di peer-to-peer lending. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih itu peer-to-peer lending? Nah, seperti namanya, peer-to-peer lending adalah aplikasi ataupun platform untuk meminjam uang. Jadi, di dalam platform peer-to-peer lending itu ada yang namanya peminjam dan pemberi pinjaman ataupun investor. Nah, untuk yang akan saya bagikan pada video hari ini adalah bagaimana caranya kita menjadi seorang investor ataupun pemberi pinjaman di aplikasi tersebut. Jadi, bukan sebagai peminjam ya, tapi sebagai pemberi pinjaman. Oleh karena itu, buat kalian yang ingin menjadi investor di peer-to-peer lending, tonton terus video ini sampai habis. Tetapi buat kalian yang ingin menjadi peminjam ataupun sebagai lender, itu video ini nggak cocok buat kalian. Peer-to-peer lending ini sangat cocok buat kalian yang ingin melakukan diversifikasi atas investasi kalian. Yang namanya investasi itu kan ada dua ya tipenya. Yang pertama adalah bertipe pinjaman ataupun debt, dan yang kedua adalah bertipe equity ataupun ownership. Jadi peer-to-peer lending ini adalah tipe pinjaman ataupun debt ya. Prinsipnya sih mudah, kita memberikan pinjaman kepada orang lain dan mengharapkan orang lain akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta dengan bunganya. Nah, untuk melihat ataupun memberikan pinjaman kepada orang lain tersebut, kita sudah disediakan platform yang bisa kita download secara online melalui HP kita ya. Ada beberapa platform yang direkomendasikan untuk kamu yang mau menjadi investor di peer-to-peer lending, seperti Amarta, Coinworks, Investri, Modalku, dan Acceleran. Jadi ini adalah 5 aplikasi yang sudah dikenal di masyarakat. Tetapi sebenarnya selain 5 ini, masih ada peer-to-peer lending lainnya ataupun platform peer-to-peer lending lainnya yang juga tersedia di masyarakat. Berdasarkan data OJK di bulan Juni 2020, itu ada 33 peer-to-peer lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sedangkan yang 5 tadi yang saya sebutkan itu adalah peer-to-peer lending yang paling terkenal ya menurut saya. Mungkin kalau kalian mau lihat daftar lengkapnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Selanjutnya, mungkin kalian akan bingung bagaimana sih cara memilih mitra yang akan kalian berikan pinjaman. Oleh karena itu, saya akan memberikan contoh aplikasi ataupun platform yang telah saya gunakan, yaitu Amarta, supaya saya bisa melakukan review secara jujur ya. Oke, saya kasih contoh di sini. Nah, di sini kalian bisa melihat daftar orang yang memerlukan pinjaman. Ada ratusan, bahkan ribuan orang di luar sana yang memerlukan pinjaman dari kita semua. Tetapi tenang aja, bukan berarti kita harus danai semuanya. Kita cukup pilih salah satu ataupun beberapa orang saja yang ingin kita danai. Sebagai contoh, saya akan memilih Bu Alfiah dari Lampung. Dan inilah beberapa kriteria yang kalian harus perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk memberi pinjaman kepada mitra tersebut. Yang pertama tentu saja adalah imbal hasil. Ini menggambarkan tingkat investasi atas modal yang telah kalian berikan. Di sini kalian bisa melihat bahwa plafon ataupun modal yang kita perlukan untuk berinvestasi di Bu Alfiah adalah 4,5 juta rupiah. Dan kalian akan mendapatkan imbal hasil sebesar 517.500 rupiah. Nah, ini setara dengan angka 11,5% untuk jangka waktu tenor 50 minggu. Kalau kita setahunkan mungkin sekitar 13% per tahun ya. Jauh lebih tinggi daripada suku bunga deposito yang cuma 5%. Keuntungan lain yang bisa kalian dapatkan ketika menjadi investor di peer-to-peer lending adalah cash flow. Berbeda dengan deposito, di mana kalian baru mendapatkan seluruh pokok dan bunganya pada akhir jatuh tempo.
kalian simpan deposito 1 tahun, ya udah tahun depan baru kalian bisa terima pokok dan bunganya. Sedangkan di peer-to-peer lending, kalian akan mendapatkan cicilan pokok dan bunga setiap minggunya. Ini adalah suatu keuntungan karena kalian mendapatkan uang di depan secara rutin ya. Uang ini nantinya bisa kalian pergunakan untuk kalian belanjakan atau mungkin kalian investasikan lagi. Kemudian hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah melihat skor. Setiap peer-to-peer lending akan memberikan grade kepada para peminjam. Grade yang paling tinggi itu A, kemudian B, C, D, dan yang paling akhir adalah E. Ini yang paling jelek. Untuk setiap peminjam yang diberikan grade A, berarti dia memiliki karakter yang baik, dan usaha yang didanai itu juga tidak berisiko tinggi kayak gitu ya, atau memiliki resiko yang rendah. Sedangkan kalau misalkan ada debitur ataupun peminjam yang diberikan grade E, berarti mungkin karakternya kurang baik karena mungkin dia pernah telat atau lupa membayar. Selain itu mungkin juga nih, usaha yang kalian akan danai itu memiliki resiko yang lebih tinggi, sehingga dia diberikan oleh grade E. Nah, kalau kalian tahu prinsip investasi high risk high return, menurut kalian mana nih grade yang memberikan bunga paling tinggi? A, B, C, D, atau E yang memberikan bunga paling tinggi? A few moments later. Buat kalian yang menjawab E, benar sekali jawaban kalian, grade E memberikan imbal hasil yang paling tinggi. Tetapi ingat, risiko yang terkandung di dalamnya juga tinggi banget. Ada kemungkinan besar mereka akan gagal dalam melakukan pembayaran ataupun pengembalian dana yang telah kalian pinjamkan. Sedangkan yang A itu imbal hasilnya paling rendah, hanya setengah dari yang grade E. Tetapi ingat 99% dijamin itu aman ya. Oleh karena itu, buat kalian yang baru mulai investasi di peer-to-peer lending, saya sarankan untuk memilih peminjam yang grade-nya A, A- atau maksimal B lah ya. Dengan begitu, keamanan uang kalian akan lebih terjamin dibandingkan dengan grade yang lebih rendah. Dan hal ketiga yang juga penting menurut saya adalah sektor tempat kalian membiayai. Kalian juga bisa melihat secara umum ada 2 sektor di pendanaan peer-to-peer lending. Yang pertama adalah sektor produktif dan yang kedua adalah sektor non-produktif. Sektor produktif itu biasanya dia pakai untuk mengembangkan usahanya seperti perdagangan, pertanian, jasa menjahit kayak gitu ya. Sedangkan sektor non-produktif biasanya dia pakai untuk keperluan dia sehari-hari. Jadi bukan untuk bisnis yang bisa menghasilkan uang. Nah, biasanya sektor-sektor non-produktif itu bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang produktif. Jadi untuk grade yang sama, kalau kalian ingin mendapatkan return yang lebih tinggi, saya sarankan untuk mendanai sektor yang non-produktif ya. Nah, mungkin itulah yang ingin saya sharing mengenai investasi di peer-to-peer lending. Untuk kalian yang berminat untuk investasi di peer-to-peer lending, saya sarankan jangan langsung all in, tapi coba dulu aja dari 5-10% dari total investasi ataupun portofolio investasi kalian. Karena investasi di peer-to-peer lending itu lebih berisiko dibandingkan dengan kita berinvestasi di deposito. Kalau kita investasi di deposito, itu kan dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Sedangkan kalau kita berinvestasi di peer-to-peer lending, itu tidak ada jaminan, hanya dibantu kolek oleh platform ataupun penyedia jasa dari peer-to-peer lending tersebut. Walaupun saya melihat ada beberapa peer-to-peer lending yang menyediakan sistem asuransi ya. Jadi buat kalian yang ingin menjadi investor di peer-to-peer lending, pastikan kalian memakai sistem asuransi supaya kalian keuangannya menjadi lebih terjamin pengembaliannya ya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau Anda ada pertanyaan mengenai peer-to-peer lending. Pastikan kalian like dan subscribe channel ini supaya kita bisa sama-sama belajar tentang dunia bisnis dan dunia investasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!